Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di siaran ini ataupun di beberapa menit ke depan akan kami sampaikan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Dan sudah selayaknya seorang muslim itu harus bersiap-siap menyambut bulan yang mulia ini, yaitu bagaimana persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Persiapan yang kita maksud di sini adalah persiapan ilmunya, ya. Mungkin kalian sudah mendapatkan dari guru-guru yang lain atau ustadz-ustadz yang lain tentang bagaimana menghadapi bulan Ramadan ini, akan tetapi ya tidak ada salahnya kita ulangi pembahasan tentang saum Ramadan. Puasa secara bahasa yaitu al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Adapun secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Ya, disertai dengan niat mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, di sana sebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ya, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil sampai terbukti bagi kalian benang putih dan benang hitam minal fajar, yaitu fajar. Benang putih yang dimaksud di sini adalah waktu siang, benang hitam yang dimaksud di sini adalah waktu malam. Ya. Lalu bagaimana hukumnya puasa itu? Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan eh, Bapak yakin kalian sudah hafal tentang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakah, wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian wa hajju baitullahil haram, yaitu berhaji ke Baitullah Al-Haram, man istata' ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu perjalanannya. Anak-anakku, puasa sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Puasa yang wajib misalnya saum Ramadan yang nanti akan kita kerjakan insyaallah taala, kemudian puasa kafarat, kemudian puasa nazar. Adapun puasa sunnah, kalian
sudah mengetahuinya, yaitu misalnya puasa Senin Kamis, kemudian puasa eh, Ayyamul Bid, tanggal pertengahan di bulan-bulan Hijriyah. Ya. Kemudian, anak-anakku sekalian, apa sebenarnya hikmah dari puasa Ramadan? Hikmahnya sangat banyak. Di antaranya Bapak sebutkan sedikit saja di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri, maksudnya mengerjakan salat di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang telah lalu. Waman shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, yang itu didasari karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di antara hikmah berpuasa adalah mensucikan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang jelek, dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena syaitan berjalan di tubuh manusia, di tubuh anak Adam itu sebagaimana berjalannya aliran darah. Nah, dengan berpuasa itu mempersempit jalan-jalan syaitan di darah kita. Kemudian dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, kita jadi merasakan bagaimana penderitaan-penderitaan oleh fakir dan miskin. Mereka yang sering mengalami kelaparan, kehausan karena tidak ada sesuatu yang dimakan. Ya, kita hidup di era seperti ini, di zaman ini yang wabah sedang melanda. Ya, itu juga ada sebagian masyarakat yang tentunya tidak mendapatkan makanan. Mereka susah untuk mencari makan. Dan marilah kita, kalau kita misalnya punya sesuatu, tidak ada salahnya kita dianjurkan untuk memberi makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian, apa itu syarat wajib puasa Ramadan? Puasa juga ada syarat-syarat wajibnya. Yang pertama adalah Islam. Tentunya beragama Islam. Dan puasa tidak sah bagi orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang di luar Islam. Yang kedua, bulugh, yaitu sudah balik. Lalu bagaimana puasa anak-anak yang belum balik? Puasanya tetap sah insyaallah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-aql, yaitu berakal. Dan tidak sah sholatnya orang yang dia dalam kondisi mabuk, ya dalam kondisi gila. Nah, jadi tidak sah puasanya orang gila. Yang keempat adalah dalam keadaan sehat, mampu untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit, aw 'ala safarin, atau dalam perjalanan, dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dihitung harinya dia harus mengganti di hari-hari yang lainnya. Kemudian terkait dengan niat, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang di hadis ini berasal dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitis shiyam qabla al-fajri fala shiyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala shiyama lahu, maka tidak ada puasa baginya.
Yang dimaksud berniat di sini adalah niat itu tidak perlu diucapkan keras-keras ya, karena niat itu cukup ada di dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa puasa di bulan Ramadan memang wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Namun ada beberapa golongan yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengerjakan berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah orang-orang yang sakit. Orang yang sakit tentunya sakitnya berat dan dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah di bulan puasa di bulan Ramadan. Iya, kalau misalnya sakit hanya sekedar gatal-gatal, panuan, atau sedikit flu, maka tetap wajib untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah safar atau dalam perjalanan. Ikhtilaf di kalangan para ulama berapa jarak safar. Ya, ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 10 sekian kilo. Ya pokoknya yang secara urf, secara adat itu merupakan jarak safar, yaitu sudah termasuk safar. Yang ketiga adalah orang yang haid dan nifas. Haid adalah kebiasaan wanita mengeluarkan darah kotor pada setiap bulan, sedangkan nifas adalah uh, darah yang dikeluarkan ketika orang uh, baru melahirkan. Ya, ada beberapa hal yang membuat puasa kita jadi batal, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tertolak. Yang pertama adalah tentunya makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa itu rezeki. Tapi jangan pura-pura lupa, ya, jangan pura-pura lupa. Ya, makan dan minum pokoknya yang dengan sengaja, dia itu sadar, berarti membatalkan puasa. Itu yang pertama. Nah, dalilnya sudah dijelaskan tadi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbukti benang putih dan benang merah. Ya, kalau malam pokoknya boleh makan, kalau siang tidak boleh makan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Mungkin biar puasanya batal, ini di apa jarinya dimasukin ke mulut dalam sana sampai muntah. Maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu hijamah. Itu hijamah. Hijamah adalah berbekam, itu mengeluarkan dengan mengeluarkan darah, maka ini membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Orang yang berbekam dan yang membekam itu sama-sama membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarnya darah haid ataupun darah nifas. Maka ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah riddah atau murtad, keluar dari Islam. Ada beberapa pembatal sebenarnya yang tidak disebutkan Pak Mardi di sini karena nanti nunggu kalian dewasa, nunggu kalian paham. Insya Allah di kemudian yang selanjutnya syahrul Ramadan alladzi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Mungkin ini nasihat dari Pak Mar juga. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Nah, ini dalam ayat ini disebutkan bagaimana seorang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu akan ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sering kalian dengarkan kajian-kajian para asatidzah bahwa kesuksesan,
Kebahagiaan yang abadi itu jika seorang muslim masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Bagaimana dia masuk ke dalam surga? Tentunya dia mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang masuk ke dalam surga itu tidak mendapatkan hidayah. Dan hidayahnya itu dicari, digapai, diantaranya adalah dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin besar pula hidayah yang akan kita dapatkan. Makanya hendaklah kita membaca, mentadaburi dan menghafalnya berulang-ulang kali. Iya. Apalagi kemarin Bapak dapat ilmu baru ya, dapat pelajaran baru bahwasanya ketika di rumah seseorang ada yang dapat menghafal Al-Quran. Meskipun itu 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, itu hidayah akan datang di rumah tersebut. Ya, perumpamaannya. Ketika kita malam melihat bintang-bintang yang jauh di sana, mengeluarkan cahaya. Lah kita, malaikat yang ada di langit, melihat orang-orang yang sedang membaca Al-Quran di bumi ini, sebagaimana kita melihat cahaya yang ada di langit. Ketika ada yang membaca Al-Quran, itu akan bercahaya. Itu akan bercahaya. Maka perbanyaklah cahayanya ini, semakin besar masyarakat yang membaca Al-Quran, semakin besar pula cahayanya. Dan semakin besar pula hidayah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Dan semakin dekat kita, dan semakin dekat pula jalan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang akan disampaikan, tapi kita cukupkan sekian dulu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.